Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Pada kesempatan malam ini, saya diminta dengan satu tema tentang rezeki. Akhirnya bergeser seperti ini, rezeki seret vs rezeki lancar. Nah, kalau kita di dunia kerja, pengennya apa? Lancar. Kenyataannya lancar terus enggak? Enggak ya. Jadi dari kita mulai bekerja, yang namanya rezeki itu selalu lancar atau bisa sebaliknya? Bisa sebaliknya ya. Jadi lancar, seret, lancar, seret gitu ya. Itu selalu menjadi bagian kehidupan kita. Nah, kita akan melihat pekerjaan dan rezeki itu dalam perspektif Gereja Katolik, dalam pengajaran gereja. Karena itu sebelum kita masuk lebih dalam, mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 6 sampai 13. Mari kita buka bersama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi-lagi dalam doamu itu janganlah kamu berdiri seperti kebiasaan orang yang tidak berdoa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau boleh saya tanya, bolehkah kita berdoa minta rezeki? Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Karena apa? Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, nanti akan kita renungkan bagaimana kemudian dalam kitab suci dikatakan makanan yang secukupnya, tetapi kemudian gereja mengatakan, menerjemahkan, berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi boleh ya minta rezeki? Boleh. Nah, tetapi ada syaratnya ketika Anda meminta rezeki. Ada syaratnya. Yaitu apa? Kita harus bekerja. Pekerjaan adalah kehendak Allah bagi kita. Tidak ada dalam kamus orang Kristiani, orang Katolik, apa yang namanya malasan. Bahkan dengan tegas dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang kedua pada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, jadi pekerjaan ini merupakan bagian kehidupan kita. Ini adalah kehendak Allah. Nah, dan ini dapat kita pelajari. Jadi kalau Anda mau lihat, ini saya tulis sumbernya, bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik 2427. Ya, pekerjaan ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau ingin dapat rezeki, maka juga harus bekerja. Nah, melalui pekerjaan ini sebenarnya segala anugerah Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan. Ingat, dalam Injil ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta.
Tetapi Tuhan kehendaki bahwa semua itu dapat berkembang, ya. Jadi pekerjaan ini mengembangkan anugerah dan talenta dari Tuhan, dan juga catatan penting yang diajarkan gereja, bisa menjadi sarana keselamatan. Berarti apa? Melalui bekerja ini juga jalan pengudusan, ya. Bekerja, ya. Mungkin orang bisa jadi workaholic, bekerja mati-matian. Tetapi satu pertanyaan, apa yang menjiwai pekerjaan itu? Bekerja demi pekerjaan atau bekerja demi siapa? Ada demi keluarga, ada demi siapa lagi? Bahkan lebih luhur, demi keluarga, tapi juga demi Tuhan. Ya. Coba Anda renungkan, saya ternyata kalau bekerja harus demi keluarga, demi Tuhan. Karena apa? Pekerjaan ini sarana keselamatan dan juga sarana pengudusan. Bahkan kita lihat dalam Injil, dalam kehidupan Yesus 33 tahun dan seluruh hidup Yesus mulai melayani dan mewartakan usia berapa? 30 sampai 33 lalu ditangkap, disalib. Tapi 30 tahun apa yang dilakukan Yesus? Banyak sekali, ya, macam-macam orang mau menafsirkan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus 30 tahun hidup dalam keluarga. Yesus juga selama 30 tahun itu berkembang dari bayi sampai dewasa. Dia juga harus bekerja. Orang tuanya Yosef tukang kayu, maka Yesus pun menjadi tukang kayu. Bukan pengusaha furniture, ya. Bukan memiliki pabrik furniture, tapi tukang kayu seperti Yosef ayahnya. Demikian karena Yesus juga telah melayani pekerjaan ini, maka segala pekerjaan yang kita lakukan itu juga menjadi sarana keselamatan dan pengudusan bila disatukan dengan Yesus. Katakan kiri kanan Anda, bekerjalah bersama Yesus. Bekerjalah bersama Yesus, ya. Nah, lalu sekarang, tadi saya sudah tanya, apa bekerja itu selalu rezekinya lancar? Ternyata enggak, ya. Kadang-kadang bisa mengalami seret. Apakah bekerja itu selalu menyenangkan? Aduh, apalagi kalau ya. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, sebenarnya itu ada kata-kata Tuhan. Kalau mau kita coba ada ingat bahwa kamu harus bekerja, ya, harus juga istilahnya apa? Mengalami juga apa? Suka duka, penderitaan juga ketika kamu harus bekerja. Nah, kalau bekerja ini ada suka dukanya, ada senangnya, ada nggak senangnya, ada bebannya, ada juga ya berkatnya, maka pekerjaan ini kalau disatukan dengan Kristus, artinya apa? Barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu ikutlah aku. Kalau kita satukan segala hal-hal yang gak enak dalam pekerjaan ini, maka kita sebenarnya juga sedang memikul salib bersama Kristus. Kita satukan yang gak enak ini dengan salib Kristus. Ini merupakan, dikatakan gereja sarana pengudusan dari hari ke hari, memikul salib dari hari ke hari. Ini sebentar lagi, baru bulan begini, ternyata sudah pendaftaran. Misalnya saya ini, ya, pendaftaran anak saya SMP kelas 3, ternyata sudah waktunya pendaftaran SMA. Ya, karena satu yayasan lebih cepat gitu ya, jadi yayasan Sanmar itu ya, Santa Maria Sidoarjo ternyata sudah buka pendaftaran untuk lanjutan di SMA-nya. Ya, karena di Sidoarjo tidak ada SMA gitu misalnya. Nah, jadi mulai kepikiran ini gimana ini Tuhan, ya, dan sebagainya. Kondisinya seperti ini. Nah,
Ya saya sampai mikir ya, ini hari-hari saya akan berbicara tentang rezeki seret vs rezeki lancar. Kelihatannya kan menyenangkan bicara soal rezeki, tetapi yang saya alami hari-hari ini, kok rasanya secara ekonomi, apalagi orang dagang, orang toko ya, ini kok rasanya, Anda ada yang orang toko? Ada? Lancar? Rame terus? Lagi turun ya? Naik turun? Ya sama. Ya jadi sama, jadi bisa seret, bisa lancar. Ya tetapi satu kuncinya, saya katakan, saya tidak mewatakan, oh kalau kamu mengikuti Tuhan, rezekimu selalu lancar. Ini bukan suara Tuhan, ini suara dunia. Mau yang menyenangkan saja untuk telinga kita, tapi tidak melihat realitas. Saya ingat, misalnya juga, ya maaf, MLM yang ditawarkan apa? Kaya, liburan ke luar negeri, kamu nggak bakalan kerja, ya, yang ditawarkan seperti itu. Tapi begitu kita ikut, ngerasa prospek orang ini gampang nggak? Sulit sekali ya. Ya, semua pekerjaan pasti ada perjuangan. Kalau memang bakatnya di situ, ya silakan ya. Nah, tapi dalam hal ini kita harus melihat realitas bahwa bekerja ini menjadi, kita lihat positifnya, kita lihat plusnya, sarana keselamatan dan sarana pengudusan. Bila disatukan dengan penderitaan dan salib Kristus. Lalu kemudian gereja juga memberikan arah dalam pekerjaan kita, ya. Jadi kalau kamu bekerja ini bukan untuk diri sendiri, tetapi dalam hal ini bekerja atau kehidupan ekonomi. Bayangkan, tapi Anda tahu ya, tebal katekismus itu sangat lengkap. Kitab suci menjadi indeksnya, indeks dari pengajaran-pengajaran gereja, tetapi seluruh ajaran gereja, iman gereja Katolik ada dalam katekismus gereja Katolik. Termasuk soal ternyata apa? Kehidupan ekonomi pun dibahas, kehidupan finansial ini juga dibahas. Bekerja dan kehidupan ekonomi adalah untuk melayani. Bandingkan dari katekismus gereja Katolik 2426, 2428. Coba baca, ada kaos yang menarik, ya ada kaos-kaos yang lucu ya. Kita lihat baca bersama-sama. Ada orang-orang tersayang yang harus aku hidupi, semoga rezekiku asik dan tercukupi. Jadi rezeki, ya. Jadi diharapkan ya kaos-kaos sederhana begini ya, untuk lucu-lucuan begitu ya. Tetapi dalam hal ini ternyata bekerja ini bukan untuk diri kita sendiri. Disebut dalam katekismus untuk persekutuan manusia. Bahasanya agak sulit, jadi saya terjemahkan dengan lebih mudah, yaitu untuk apa? Orang-orang di sekitar kita. Untuk diri kita, tapi juga untuk apa? Keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, tapi juga untuk orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Ini arah yang diberikan gereja ya. Jadi bekerja dan berkembang dalam kehidupan ekonomi atau finansial harus melayani kebutuhan manusia. Bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan dan kekuasaan, tetapi pada tempat pertama untuk melayani manusia. Manusia seutuhnya dan persekutuan manusia, mulai dari keluarga, masyarakat, dan orang miskin. Dalam kondisi sekarang ini ya, kita macam-macam dalam situasi zaman ini kan. Kalau zaman dulu kan pada umumnya pria yang bekerja, kepala keluarga yang bekerja, lalu kemudian istri menjadi ibu rumah tangga. Ya itu yang umum. Atau kemudian kita jumpai juga pasutri yang sama-sama bekerja, suami istri bekerja, ya membanting tulang dari pagi sampai malam sama-sama ngantor gitu ya. Lalu kemudian juga sekarang juga saya juga temukan di antara kenalan-kenalan saya, ternyata kemudian dalam segi pekerjaan istrinya lebih maju. Ya ini kan zaman emansipasi.
Akhirnya apa? Suaminya yang jadi bapak rumah tangga, lalu kemudian istrinya jadi bekerja di kantor. Bisa terjadi hal-hal ini, ya. Asal artinya apa? Saling memahami. Ya kan, keluarga dibangun dari atas dasar cinta kasih. Yang penting saling memahami. Lalu kemudian menjadi ibu rumah tangga atau menjadi bapak rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi A sampai Z di rumah. Ini bekerja juga bukan? Oh, ini bekerja loh ya. Baik. Jadi memang melalui pekerjaan kita juga menghasilkan harta milik secukupnya. Kadang-kadang kita, apalagi kemudian dalam tradisi Tionghoa, ini berpikir jauh ya. Kalau bisa artinya apa? Kita bisa seperti papa mama atau leluhur kita menyediakan juga apa? Rumah untuk anak-anak. Jadi anak cucu kalau bisa 7 turunan. Ini mindset orang zaman dulu kan. Tetapi ternyata ya tidak bisa seperti itu. Kalau Tuhan pelihara kita, masa Tuhan juga tidak pelihara anak-anak kamu. Benar nggak? Kalau kamu aja dipelihara Tuhan, masa anak-anakmu tidak dipelihara? Yang perlu bukan warisan. Yang perlu apa? Warisan iman. Itu yang akan dibawa sampai ke rumah Bapa. Ya. Jadi dalam hal ini melalui pekerjaan orang menghasilkan harta milik secukupnya supaya dapat memelihara diri sendiri dan keluarga serta dapat melayani dan menyumbang masyarakat. Jadi ada di sisi sakso gesuk gene kamu ojo lali dikatakan gereja ya. Sekaya-kayanya kamu jangan lupa juga untuk berbagi, untuk memberi ya. Ini juga bagian kehidupan gereja. Nah, kemudian satu hal ini tadi yang saya kutipkan dari ajaran gereja dalam katekismus. Sekarang kita lihat dalam kitab suci, sebenarnya seluruh pekerjaan yang kita lakukan, melalui segala pekerjaan ini kita juga melayani Tuhan. Ya, coba bayangkan ya, kalau kita membatasi, oh ya kalau saya usia produktif, saya bisa bekerja, saya bisa melayani. Ya juga dalam pelayanan gereja, itu berarti saya melayani. Tapi coba bayangkan, ya maaf ya, semua orang akan menjadi sepuh, benar nggak? Ada saatnya kita mungkin lemah, rapuh, sakit, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Barusan ada satu tayangan yang cukup viral kalau Anda melihat, yaitu seorang uskup emeritus, yaitu dari Uskupan Bogor, Monsinyur Mikael Angkur, OFM ya. Tapi di situ digambarkan loh, ternyata Bapak Uskup ini walaupun sudah pensiun ya, sudah tetap gelar jabatan uskup ya walaupun emeritus, tapi kemudian dia apa? Sehari-hari apa? Ngepel kapel ya. Jadi itu berarti satu teladan ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Anda sekecil apapun. Ya. Kita dapat melakukan hal-hal kecil sekalipun juga yang penting artinya apa? Dengan cinta yang besar. Saya ingat apa yang diungkapkan sampai Miss Indonesia itu ya. Jadi kemudian mengutip dari Mother Teresa, lakukan semuanya dari hal-hal kecil, lakukan sehari-hari, tetapi lakukan semua dengan cinta yang besar. Baik, kita lihat, mari kita baca bersama. Melalui pekerjaan-pekerjaan ini kita juga melayani Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Lalu berikutnya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Anda lihat gambar di sini, gambar ibu rumah tangga. Jadi harus siap menjadi tukang, sehingga menjadi koki, ya, bawa palu, bawa kuas, bawa kemudian alat dapur dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat di situ, apapun yang kita lakukan bisa menjadi persembahan
untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ini sebagai rangkuman. Jadi tujuan pekerjaan di sini kita lihat dari apa yang telah kita bahas sebagai kesimpulan. Yang pertama, mengembangkan anugerah dan talenta dari Tuhan. Yang kedua, kesejahteraan diri sendiri dan sesama, khususnya keluarga, serta melayani masyarakat dan orang miskin. Yang ketiga, melayani Allah dan sesama. Yang keempat, pekerjaan menjadi sarana keselamatan dan pengudusan bila dilakukan bersama dan demi cinta kasih kepada Kristus. Sebenarnya kuncinya hanya dua: bersama dan demi cinta kasih pada Kristus. Bersama artinya apa? Apapun yang Anda lakukan, Anda boleh bayangkan atau hanya disadari atau hanya dipikirkan, saya tidak sendirian, tapi ada Yesus. Ngepel, Yesus, ini saya ngepel untukmu, untuk menyenangkanmu. Masak, Yesus, ini saya masak untukmu. Kerja di kantor, Yesus, saya ini hitung-hitungan ini ruwet Tuhan. Tutup buku ini Tuhan, saya lakukan untuk menyenangkan. Jadi setiap pekerjaan bisa dikuduskan bagi Allah. Ada satu teladan sederhana, dan ini saya rasa kalau Tuhan membangkitkan orang kudus ini karena justru dalam segala keterbatasannya, dia bukan orang pintar, bahkan ya maaf, termasuk kalau mau dijajarkan ini termasuk bukan kelompoknya Bapak Gereja pinter-pinter atau juga pemikir-pemikir dalam gereja, tapi ini kelompoknya apa? Orang-orang kudus yang bodoh, yaitu Bruder Laurentius dari Kebangkitan, seorang Bruder Karmel OCD di Prancis. Ya, boleh katakan hidupnya ya sebagai pribadi banyak kekikukan, banyak kelemahan, pernah bantu di restoran foodnya, banyak mecahin barang. Lalu kemudian ada wajib militer, itu pun akhirnya dia ketembak. Sampai kemudian usia sudah agak ya setengah umur begitu, dia tiba-tiba merenungkan, dia melihat satu pohon, bagaimana di Eropa sana ya, musim semi, panas, lalu kemudian gugur, lalu salju. Nah, itu selalu berjalan terus. Tapi siapakah di balik itu semua? Akhirnya dia menemukan, ini pekerjaan Tuhan. Ini penyelenggaraan Tuhan. Lalu kemudian dia merasa terpanggil untuk mengabdi Tuhan. Dibiarkan ya karena dia dengan keterbatasan ya intelektual, dia menjadi bruder. Juga kemudian artinya apa? Tugasnya sehari-hari apa? Masak, perbaiki sepatu. Lalu kemudian juga kadang-kadang artinya apa? Belajar kebutuhan dia. Tapi dia lakukan apa? Masak. Tuhan Yesus ini untuk mencintaimu. Balikkan telur dadar atau apa Prancis itu, omelet. Ya, Tuhan Yesus ini untuk mencintaimu. Ini untuk kemuliaanmu, ini untuk menyenangkanmu. Jadi dia berikan nilai untuk setiap pekerjaan sehari-hari. Memang untuk pekerjaan konsentrasi ya memang agak butuh konsentrasi agak sulit ya. Tapi semuanya berikan nilai. Tuhan, saya mau bekerja ini di kantor lagi ruwet, banyak masalah, bersamalah saya dan beri saya rahmat melakukan demi kasih padamu. Dan bruder yang sederhana ini melakukan terus pekerjaannya menjadi percakapan dengan Tuhan. Ya, terus-menerus menjadi pergaulannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia dimurnikan Tuhan, diproses 4 tahun ya, mengalami juga ujian dalam iman. Ya, jadi kegelapan dalam iman, godaan-godaan, pencobaan melawan iman. Tetapi selewat masa itu, bruder yang bodoh dan sederhana ini kemudian banyak dicari orang. Raja-raja, pangeran-pangeran, romo-romo, uskup-uskup, kardinal, pemimpin-pemimpin yang datang untuk minta bimbingan rohani dari bruder yang sederhana ini, Bruder Laurentius dari
kebangkitan. Sahabatnya kemudian, karena ya dia mungkin tidak punya kemampuan untuk menuliskan macam-macam, tapi sahabatnya seorang abbas dari biara kontemplatif yang akhirnya menuliskan sebuah warisan bagi kita, apa yang dihayati Bruder Laurentius, yaitu hidup di hadirat Allah ya dalam kesehariannya. Tetapi bagaimana juga melalui pekerjaan sehari-hari ini juga merupakan jalan pengudusan. Baik, ini soal pekerjaan. Sekarang kita bicara soal rezeki. Berilah kami rezeki pada hari ini. Anda lihat sendiri ya. Ya, dalam Alkitab edisi Indonesia disebut makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari teks aslinya bahasa Yunani, atos, ataupun dalam terjemahan Vulgata bahasa Latin, panem, ataupun kemudian dalam bahasa Inggris bread, dalam hal ini kemudian diterjemahkan sebagai roti. Nah, kalau melihat gaya bahasa yang dipakai pada zaman itu, istilah roti ini bukan merujuk pada hanya soal apa yang kita makan. Untuk orang Indonesia kadang-kadang merenungkan roti ini agak berat, agak sulit. Karena apa? Kita makanan pokoknya kan bukan roti. Kalau disebut nasi, berilah kami nasi secukupnya, mungkin kita ngampel ya. Tetapi ini disebut berilah kami roti. Tetapi roti yang dimaksud ini juga termasuk apa? Kebutuhan sederhana untuk hidup. Ya, jadi Protestan kemudian menerjemahkan sebagai makanan, tetapi Gereja Katolik kalau melihat dari teks aslinya dan juga gaya bahasa yang dipakai, Gereja Katolik kemudian menerjemahkan sebagai apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi rezeki ini kan bukan soal makan saja ya, tetapi juga kebutuhan sehari-hari. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Seorang Bapak Gereja Santo Agustinus menerjemahkan kata roti dalam doa Bapa kami ini. Segala sesuatu yang kita butuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, Ekaristi, yaitu sakramen tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi. Lalu yang ketiga, makanan rohani kita, yaitu sang roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Jadi kita perlu makan dan makan dari roti hidup, yaitu Yesus. Dari Ekaristi, tetapi juga dari hubungan pribadi, dari hidup doa, yaitu dari persahabatan dengan Tuhan. Inilah roti yang paling utama, yaitu Yesus sendiri. Saya jadi ingat ya, selama berapa waktu, memang setelah pada mulai masuk masa COVID, saya merasa digerakkan untuk mulai melayani juga di dunia sosial media, yaitu di channel YouTube Jalan Doa, lalu kemudian juga TikTok Jalan Doa ya, perkembangan selanjutnya. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, ya namanya orang di dunia YouTube secara manusiawi, pengennya juga apa? Dapat sharing dari iklannya YouTube. Saya lihat karena apa? Loh, ini yang lama-lama ini sudah di-share, juga keluar apa? Iklan-iklan. Mau nonton itu kemudian selalu keluar iklan. Berarti YouTube sudah dapat benefit dari iklan dong ya. Kok gak masuk aku ya? Ya secara manusia kan mikirnya seperti itu ya. Tapi lama-lama, tapi kan kemudian ada syarat-syaratnya. Saya lihat subscriber harus 1000, lalu kemudian ada YouTube Shop, ada kemudian viewernya harus berapa 4000 dan sebagainya. Silakan kalau Anda mau buka YouTube Jalan Doa, silakan di subscribe. Ya. Tekan juga loncengnya. Ya. Ya. Tapi lama-lama kemudian saya pikir, jadi secara manusia, tapi kemudian memang saya waktu itu selalu muncul godaan seperti ini ya. Kok gak dapat apa-apa? Buat apa? Ya, saya selalu ada pikiran-pikiran itu. Ngapain? Kadang-kadang tengah malam kalau sudah ada inspirasi itu, ya kita susun PowerPoint atau kadang-kadang ya pokoknya cari waktu, bahkan kadang-kadang berlibur atau healing gitu ya. Itu juga kesempatan melihat pemandangan, oh kok bagus yang ngajar di sini ya sudah, begitu kan variasi ya. Nah tapi kemudian
Lama-lama pikiran seperti itu gak dapat apa-apa, mengganggu. Tapi saya berusaha mengatasi dengan apa? Tuhan, saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan untuk menyenangkan Tuhan, agar Engkau makin dicintai, agar Engkau makin dimuliakan. Sampai satu titik itu begitu mengganggu, begitu kuat pikiran-pikiran itu. Lalu saya katakan, Tuhan, ini kayaknya gak dapat apa-apa. Tapi seandainya gak ada yang nonton, pokoknya kamu saja yang nonton, cukup Tuhan. Saya juga, artinya apa? Melalui semua pelayanan ini, saya katakan dengan tegas itu, melalui semua pelayanan di dunia sosmed ini, sepertinya saya tidak dapat apa-apa secara duniawi, tetapi saya mendapatkan Engkau. Yang penting mendapatkan Engkau. Itu saya tegaskan ya. Dan kemudian apa? Segala pikiran tadi hilang. Puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang memang butuh ketegasan untuk memurnikan motivasi. Nah, masuk kemudian pasca pandemi, apakah harus terus? Nah, ini ngapain kemudian dia PD juga rekam-rekam, semoga tidak mengganggu ya. Ada, karena saya sekali jalan ngomong sama orang ini lebih enak ya daripada mentelengi lensa begitu ya. Ya tapi kemudian, nah saya bawa doa, Tuhan apa terus? Karena ada teman-teman yang katakan ya mungkin ini saat pandemi saja. Tapi kemudian ternyata ya, dari ketua BPK yang lalu, bukan sekarang ya, tapi yang lalu kemudian saya juga anggota komunitas KTM dari Pelayan Provinsi Surabaya. Intinya dalam kesempatan yang berbeda mereka mengatakan terus aja, karena melalui YouTube channel Jalan Doa ataupun TikTok Jalan Doa ini banyak orang bisa belajar. Mungkin saya bukan seorang yang pandai dengan mimik atau gestur seperti itu ya. Bukan seorang yang tipe seperti itu ya. Tetapi ternyata kemudian ya saya dapat peneguhan, ada juga bahkan di kalangan religius, ada juga romo yang memberi peneguhan untuk pelayanan ini. Ya intinya apa? Mereka mendapat manfaat. Karena memang intinya jalan doa, namanya jalan doa memang tujuannya memang lebih ke arah spiritualitas. Ya puji Tuhan kalau kemudian peneguhan-peneguhan itu datang. Baik, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu ingat rezeki kembali ya. Mari kita katakan ini sebenarnya apa? Satu hal yang dikatakan, diajarkan gereja ini. Kamu ini anak Tuhan. Benar enggak? Kamu ini anak Tuhan. Lah kalau anaknya Tuhan, masaan Tuhan tidak pelihara kamu? Kita baca bersama-sama dari Katekismus Gereja Katolik 2830. Mari kita baca bersama-sama. Mustahil bahwa Bapa yang menganugerahkan kehidupan kepada kita tidak memberikan juga makanan serta segala kebutuhan jasmani dan rohani lainnya bagi kehidupan itu. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan sebuah kepercayaan di mana kita merasa terjamin dalam penyelenggaraan Bapa. Bandingkan Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Dengan itu, Yesus tidak menghendaki kita untuk menerima nasib secara acuh tak acuh. Jadi kalau kamu tidak bekerja, jangan makan ya. 2 Tesalonika bab 3 ayat 6, 13 sampai 13, tidak boleh malas-malasan ya. Ia ingin membebaskan kita dari segala kesusahan dan kecemasan yang menekan hati. Anak-anak Allah selalu membiarkan diri dalam penyelenggaraan Bapa mereka. Dikatakan seorang bapak gereja Santo Siprianus, mereka yang mencari kerajaan dan keadilan Allah akan juga mendapat segala sesuatu yang lain sesuai dengan janjinya. Karena bila segala sesuatu adalah milik Allah, maka orang yang memiliki Allah, ingat dikatakan Santo Siprianus, maka orang yang memiliki Allah tidak akan kekurangan apapun kalau ia sendiri tidak lupa akan kewajibannya terhadap Allah. Dikatakan Bapak Gereja Santo Siprianus, dan ini dikutip dalam Katekismus Gereja
Katolik nomor 2830. Karena itu kalau kita bilang bagaimana membuka pintu rezeki, bagaimana supaya rezeki itu mengalir lancar, dalam teks kitab suci dapat kita jumpai teks-teks ini. Mari ini menjadi bahan refleksi dalam hari-hari kita. Ya, ingin rezeki lancar, kerannya ini supaya dibuka dan airnya mengalir, maka dikatakan tadi Santo Siprianus, kalau kita memiliki Allah sebagai anak-anak yang memiliki Allah sebagai Bapa, dan kita tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah, maka Bapa yang ada, Allah yang adalah Bapa kita juga akan memelihara kita. Kalau ingin rezeki lancar, mari kita baca bersama kitab suci ini. Dari kitab Mazmur bab 111 ayat 5, dari Injil Matius bab 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kemudian dalam Matius bab 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syarat di sini supaya rezekinya lancar apa? Takut akan Tuhan. Lalu kemudian apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang hidup. Takut akan Tuhan ini bukan takut pada hukuman. Kalau saya salah, saya akan dihukum, saya akan masuk neraka. Takut akan Tuhan ini, kalau kita bicara tentang sabta karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus, di situ ada karunia takut akan Allah. Ini takut seorang anak, takut menyakiti Tuhan, takut menyakiti hati Bapaknya, takut menghina Tuhan. Artinya apa? Takut kalau saya berdosa, saya menghina Tuhan, saya menyakiti Tuhan. Inilah takut akan Tuhan. Inilah kalau kita sungguh-sungguh, ya bukan soal rezeki jasmani saja, tetapi juga rezeki jasmani. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka Dia adalah Bapa yang memelihara dan juga menyayangi kita anak-anaknya. Dia juga akan menyelenggarakan hidup kita. Mari saat ini dalam satu kesadaran apa yang diungkapkan Santo Siprianus atau Bapak Gereja ini, Dia adalah Bapak kita. Dia juga tahu pergumulan, pekerjaan, rezeki yang boleh katakan pasang surut, kadang seret, kadang lancar. Dia tahu semua itu. Kalau Dia adalah Allah, adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, dan kita berusaha untuk mengasihi Dia, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, Dia Bapa yang baik juga akan memelihara kita. Jadikan satu lagu ini sebagai doa. Ya, kalau diberi perbandingan seperti bunga, bakung, ataupun burung-burung yang tidak bekerja, tetapi diberi makan oleh Tuhan dan didandani oleh Tuhan, tetapi kita, ya sebagai manusia, kita dipanggil bekerja, dan kita mau mengarahkan semua itu kepada Tuhan. Kita juga sadar dalam segala pekerjaan kita, Tuhan juga memelihara kita dan keluarga kita. Jadikan lagu ini sebagai doa. Mari kita hening sejenak. Kita sadari kehadiran Tuhan saat ini. Sebelum kita meminta, bahkan Dia mengetahui segala sesuatu. Dia tahu
kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, secara rohani. Dia Allah Bapa kita yang sanggup memelihara kita. Kita resapkan, kita nyanyikan lagu yang diambil dari firman Tuhan ini. Tuhan tahu.
sanggup memberi hidup, yang sanggup memelihara dan menopang kehidupan. Ada beberapa orang yang selalu khawatir dan khawatir. Saat ini pinjaman Tuhan, percayalah kepada Tuhan, serahkan hidupmu dan keluarga kepada Tuhan. Ketakutanmu tidak akan menambah apapun dalam hidupmu. Ketakutanmu akan membuat jalanmu semakin terlihat berat dan buntu. Serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Serahkan ketakutan kepada Tuhan. Supaya Tuhan membuka pintu rezeki, baik rezeki jasmani dan rezeki rohani. Kita sebagai anak-anaknya juga di tengah segala kesulitan ekonomi, juga segala beban-beban hidup kita dan masalah-masalah hidup kita, kita mau berpaling hanya kepada Tuhan yang adalah Bapa yang maha baik, yang juga sanggup memelihara kita. Mari saat ini bagi Anda yang merindukan rezeki baik secara jasmani dan rohani, silakan tangan Anda di dada. Biarlah saat ini Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang memelihara dan menyelenggarakan segala sesuatu atas kehidupan kita. Tuhan yang membuka pintu-pintu rezeki baik jasmani dan rohani atas kita masing-masing, atas keluarga-keluarga kita. Juga Tuhan mencelingkan mata hati kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain yang lebih menderita dari kita, supaya juga hati kita tergerak oleh belas kasihan seperti hati Tuhan untuk juga menolong sesama kita yang menderita. Tuhan, saat ini Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah segala yang tertutup, segala yang tersumbat, saat ini Engkau buka pintu-pintu rezeki baik secara jasmani dan rohani. Engkau buka dalam diri kami dan keluarga-keluarga kami. Segala sesuatu yang menjadi hambatan dan penghalang, saat ini kami mohon Tuhan singkirkan, Tuhan lenyapkan. Tuhan, saat ini Engkau juga berikan hati untuk mencintai Engkau dan juga mencintai sesama kami, agar dalam segala pekerjaan kami, agar dalam perjuangan kami, ketika harus juga kami mencari nafkah, kami selalu menyadari kehadiran-Mu, melakukannya bersama Engkau dan demi kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pintu-pintu rezeki saat ini Kau buka untuk kami masing-masing yang hadir di sini ataupun yang akan menyaksikan tayangan ini. Kau buka Tuhan saat ini segala kesulitan dan belenggu-belenggu di mana sungguh-sungguh kami merasa bekerja seperti tidak mendapat apa-apa, bekerja bahkan begitu berat Tuhan dalam situasi ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang adalah Bapa kami yang baik, Engkau memberikan cara pandang dan cara pikir yang baru supaya kami memandang segala sesuatu dengan pandangan iman. Dan Engkau juga memberikan jalan-jalan keluar, jalan penyelesaian yang terbaik dalam segala masalah-masalah kami, juga dalam hutang-hutang yang membelenggu kami. Tuhan, buka Tuhan, supaya kami juga dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir saat ini bersama kami, bahkan saat dalam seluruh hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan memuji Kau, kami memuliakan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.